sekarang ini yang dia lawan adalah juara 1 dunia, sedangkan Indonesia berada di ranking ke 149. Jurangnya terlalu jauh, tetapi ini bagi saya adalah satu penghormatan yang sangat tinggi oleh Argentina. Bukan sekadar laga biasa, perlawanan antara timnas Indonesia dan Argentina mendapat sambutan yang sangat baik, sama ada dari dalam negeri maupun luar negeri. Kehadiran tim Argentina ke Indonesia bagi saya ini adalah satu penghormatan yang sangat tinggi untuk timnas Indonesia berkat atas kemenangan timnas Indonesia di laga SEA Games baru-baru ini di Kamboja, yang mana Indonesia telah menjuarai acara sepak bola dan meraih medal emas setelah sekian lama dinanti-nantikan, guys. Jadi, penantian selama 32 tahun ya, akhirnya Indonesia telah berjaya meraih medal emas tersebut. Dan perlawanan kali ini juga bagi saya ya, ini amat menarik. Tidak hanya menghadapi Argentina pada FIFA Matchday bulan ini. Sebelumnya, pertemuan yang dinanti-nantikan ini, skuad Merah Putih lebih dahulu menjajal kekuatan Palestina, guys. Jadi, pertandingan ini bakal berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, dan sedangkan duel melawan Argentina digelar di Gelora Bung Karno. Apa yang menariknya di sini, dalam situs resmi PSSI telah menyampaikan kalau pertandingan melawan Palestina ini tidak sekadar FIFA Matchday semata-mata. Sebab dari laga ini, rencana PSSI sebagai induk olahraga sepak bola di tanah air Indonesia akan menyisihkan 10% dari penjualan tiket pertandingan untuk kemerdekaan rakyat Palestina. Nah guys, di sini ada satu video dari channel Bos Liga ya, yang mana dikatakan Messi puji dan respect Indonesia karena sikap Indonesia ini terhadap Palestina. Seperti apakah infonya? Teruskan menonton video ini. Tapi sebelum itu guys, support juga channel Bos Liga ini ya, dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe, boleh subscribe channelnya. Jadi, jom kita simak info selanjutnya. Jom. Saya merasa terharu dan kagum kepada rakyat Indonesia. Ini Messi. Respect berkelas Indonesia bikin Lionel Messi kagum dan terharu, di mana yang diketahui hasil penjualan tiket FIFA Matchday Timnas Indonesia disumbangkan kepada saudara kita yang di Palestina. Respect berkelas itu pun membuat Messi buka suara dan langsung ungkapkan pernyataan berkelas seperti ini. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa like dan subscribe-nya ya kita guys, support juga Bos Liga agar nih. Anda tidak ketinggalan update terbaru seputar Timnas Indonesia. Alright. Perlu Sobat Timnas ketahui terlebih dahulu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan FIFA Matchday antara Timnas Indonesia versus Palestina di Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya bukan sekadar laga biasa. Lawan Palestina di Gelora Bung Tomo, untuk Argentina di Gelora Bung Karno. Saya ingat hari itu sama-sama di stadion yang sama ya, di Gelora Bung Karno. Rupa-rupanya Palestina di Bung Tomo ya, stadion Bung Tomo tuh. Mari kita dengar apa yang dikatakan oleh Ketua Umum PSSI. Dikatakan di sini 10% daripada hasil jualan tiket ya pada perlawanan ini akan disumbangkan kepada Palestina untuk perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina. Bayangkan guys, ini bukan selalu ya ada macam nih negara-negara yang membuat satu perlawanan, hasil jualan itu ada sumbangan-sumbangan, sedangkan gara-gara Palestina lah yang selalu dikecam ya, ketika Indonesia sepatutnya dia menjadi sebagai tuan rumah ya untuk Piala Dunia untuk U20 itu, tetapi karena penolakan terhadap tim Israel, maka Indonesia
akhirnya tidak jadi ya untuk menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia U20. Sebab apa? Karena mereka mengatakan ataupun atas dasar memperjuangkan rakyat Palestina, sebab Israel sentiasa melakukan itulah pemberontakan di Palestina begitu ya. Jadi karena itulah ada tim itu masuk, jadi akhirnya Indonesia tidak jadi menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia U20 ya. Kalau jadi itu guys, bayangkan kalau tidak ada perkara-perkara seumpama itu, saya yakin Indonesia akan menjadi tumpuan satu dunia guys. Tapi walaupun begitu, dengan kehadiran Messi ini pun saja ya, ke Indonesia pun sudah menjadi viral dan juga menjadi isu yang hangat untuk dunia sepak bola seluruh dunia. Jadi dia punya kesan pun lebih kurang sama. Cuma dari segi ramainya itu ya, penonton-penonton mungkin 2-3 hari saja kalau Messi untuk perlawanan persahabatan ini. Tetapi kalau Piala Dunia kan gitu ramai, lepas tu lama lagi. Jadi ada juga lah baik dan buruknya ya. Kesan positif yang saya tengok di sini setelah Indonesia tidak jadi tuan rumah, Erick Thohir dia mengambil jalan untuk mengundang Argentina ini ke Indonesia. Ini juga dapat memberi suntikan semangat lah terhadap fans-fans ataupun peminat bola sepak ya. Oleh kerana tidak jadi ini Piala Dunia di Indonesia, jadi ini sebagai obat, gitulah. Ini ya mendapat sikap Indonesia telah mendapat pujian dari Messi yang tim juara dunia baru-baru ini di Qatar, tim Argentina. Jadi kita lanjut guys. Mana hasil penjualan tiket tersebut akan disumbangkan ke Palestina. Erick Thohir mengungkapkan, kedua negara merupakan sahabat. Kali ini mereka dipertemukan di atas lapangan hijau dalam laga persahabatan. Tentu tadi sudah kita sepakati PSSI dan pemerintah daerah. Karena ini pertandingan yang juga penting untuk persiapan timnas meraih poin. Perlu Tetapi juga lah. ada hal yang sangat penting. Ini ada persahabatan dari dua negara. Kata Erick Thohir saat meninjau kesiapan GBT. Selasa 6 Juni 2023. Karena itu tadi saya dengan para exco dan Pak Wali dalam kurung Eri Cahyadi memutuskan untuk 10% hasil penjualan tiket nanti kita akan sumbangkan untuk perjuangan rakyat Palestina. Hasil penjualan tiket ya 10%. Bayangkan berapa tuh kalau dapat semua hasil itu, maka inilah amal jariah ya dari Indonesia untuk membela perjuangan rakyat Palestina ya. Ini cara begini yang perlu dicontohi. Saya tengok Messi juga ada mengungkapkan gitu, perkara seumpama inilah yang harus dicontohi oleh lain-lain negara begitu. Menganjurkan perlawanan begini, ada untung begitu, ada kemasukan, sumbang kepada Palestina. Inilah solidaritas ya untuk bagi sokongan moral terhadap rakyat Palestina. Karena hari ini memang masih berjuang. Dan memang tentu kepercayaan dari Indonesia dulu kemerdekaan adalah hak dari semua bangsa. Itu perjuangan Indonesia. Jadi insya Allah ini pertandingan yang sakral yang baik tidak hanya penting buat tim nasional Indonesia untuk meraih poin. Namun ini adalah momen terbaik kita untuk peduli kepada saudara kita Palestina. Ujar sang Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Menurut admin, semenjak Bapak Erick Thohir menjabat sebagai Ketum PSSI, persepak bolaan Indonesia semakin maju dan berkembang. Bukan hanya tak disepelekan lagi oleh negara lain, namun banyak negara-negara luar yang mengakui pesatnya perkembangan sepak bola Indonesia sekarang. Kalau menurut penonton setia Bos Liga ini, bagaimana guys? Tuliskan komentar Sobat Timnas semua untuk Bapak admin ini ya guys. Hai, di sisi lain, dari respect berkelas dari Indonesia ini, pemain bintang Argentina ini langsung ungkapkan pernyataan berkelas seperti ini untuk Indonesia. Begini ujarnya, suatu kebanggaan bagi saya pribadi, di mana Indonesia yang akan berlaga dengan negara kita dalam kurung Argentina. Bukan hanya menjadikan laga FIFA Matchday untuk ajang meraih poin untuk ranking FIFA,
Mereka juga punya tujuan yang sangat baik di pertandingan FIFA Matchday-nya. Saya pribadi dikagetkan dan kagum dengan keputusan sepak bola Indonesia, di mana hasil penjualan tiket FIFA Matchday tersebut masih bisa mereka sumbangkan kepada negara yang tidak baik-baik saja saat ini dalam kurung Palestina. Ini patut menjadi contoh untuk negara-negara lain dan untuk negara yang mengadakan FIFA Matchday 2023 ini. Ujar Lionel Messi Rabu 7 Juni 2023 dini hari. Oke, sekian dulu berita dari channel kesayangan kalian ini ya guys. Masya Allah, sehingga kan Messi pun turut terharu ya dan kagum kepada Indonesia dengan sikap yang dilakukan terhadap Palestina. Dan perkara inilah yang harus dicontohi oleh negara-negara lainnya. Jadi bagi saya moga moga timnas Indonesia mendapat berkah dari sumbangan ini. Semoga Bapak Erick Thohir juga ya selalu diberi kesehatan, dan saya yakin Bapak Erick Thohir ini amat serius untuk sepak bola Indonesia. Berkat Erick Thohir ini juga lah sepak bola Indonesia makin berkembang, dan tidak lupa juga buat pejuang-pejuang ya, mereka-mereka yang berjuang untuk sepak bola Indonesia yang sebelum-sebelum ini. Jadi ini adalah sambungan saja. Jadi Erick Thohir menyambung perjuangan orang-orang terdahulu ya. Jadi buat timnas Indonesia, jangan mengecewakan perjuangan Erick Thohir dan juga pejuang-pejuang sepak bola Indonesia sebelum ini ya. Jadi saya dari Malaysia juga selalu mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia. Semoga Indonesia menjadi sebuah negara yang dapat memberi contoh kepada negara-negara yang lain. Jadi bagi saya apa yang dilakukan oleh timnas lah kan, timnas Indonesia ataupun Indonesia lah gitu, dapat memberi satu contoh kepada negara-negara yang lain ya. Sebab apa yang dilakukan oleh Indonesia bukan sekadar untuk FIFA Matchday, tetapi hasil daripada pendapatan penjualan tiket itu dikatakan di sini 10% ya, 10% daripada pendapatan itu akan disumbangkan kepada Palestina untuk memperjuangkan kemerdekaan rakyat Palestina. Memang mulia ya amalan yang dilakukan oleh Indonesia untuk laga kali ini. Jadi di samping bersukan, mereka juga membuat amal jariah. Jadi moga-moga amal jariah ini akan mendapat keberkatan, dan semoga timnas Indonesia mendapat rahmat dan juga menjadi satu pasukan yang lagi disegani dan dihormati oleh negara asing. Sekarang ini yang dia lawan adalah juara satu dunia, sedangkan Indonesia berada di ranking ke 149. Jurangnya terlalu jauh, tetapi ini bagi saya adalah satu penghormatan yang sangat tinggi oleh Argentina kepada timnas Indonesia. Jadi semoga timnas Indonesia akan bertambah semangat lagi, dapat memberi pertunjukan yang lebih baik daripada sebelum ini. Sebab tengok, bayangkan, tidak ada mustahil ya, walaupun dalam ranking ke 149 dalam sepak bola ini banyak perkara yang boleh berlaku di luar jangkaan ya. Bayangkan saja kalau macam perlawanan SEA Games baru-baru ini, selama 32 tahun itu Indonesia tidak meraih medal emas, tetapi akhirnya pada SEA Games baru-baru ini Indonesia telah menjuarai ya, mendapat gelar juara untuk SEA Games tahun 2023 di Kamboja. Indonesia adalah juara untuk sepak bola SEA Games untuk tahun 2023 selama 32 tahun penantian. Akhirnya Indonesia kan bisa. Jadi itulah yang harus dibanggakan oleh rakyat Indonesia. Kita doakan saja untuk timnas Indonesia ini akan terus bekerja keras dan juga dapat menunjukkan sesuatu yang lebih baik dan untuk menjadi kebanggaan rakyat Indonesia. So, bagaimana pandangan kalian tentang perkara ini? Nanti kalian boleh komen di bawah. Jadi saya dari Malaysia mengucapkan syabas dan tahniah ya ke atas Federasi Sepak Bola Indonesia ya, dia punya tim dan juga di bawah kelolaan Ketua Umum PSSI yaitu Bapak Erick Thohir, karena telah membawa timnas Indonesia ini sekarang menjadi perhatian seluruh dunia ya. Sebab di bawah Argentina itu
adalah satu tim juara dunia guys. Didatangkan ke Indonesia. Jadi peminat-peminat sepak bola seluruh dunia saat ini akan memberi tumpuan pada negara Indonesia. Jadi ini dapat mengangkat lagi martabat Indonesia, dapat memperkenalkan lagi negara Indonesia ke seluruh negara. Bayangkan kalau Messi lepas dia berlaga habis perlawanan, mungkin dia jalan-jalan, dapatlah di situ dia mempromosikannya. Orang akan nampak Indonesia tuh bagaimana. Belum lagi dia jumpa sikap orang Indonesia, keramahan Indonesia. Saya yakin bila Messi sempat berjalan-jalan mungkin sana ya, dia akan terkesan ini dengan sikap sambutan orang Indonesia yang begitu ramah. Jadi itu saja daripada saya untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.